Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang leadership atau kepemimpinan. Saya selaku moderator meminta izin untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Ardini Afifah dengan NIM 215211081. Yang kedua adalah saya sendiri yaitu Hapsari Anissa Kurniawati dengan NIM 215211104. Yang terakhir ada Amelia Ayu Nur Hidayah dengan NIM 215211107. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Mbak Ardini Afifah. Kepadanya saya persilahkan. Leadership atau kepemimpinan adalah salah satu fenomena yang paling diamati dan paling tidak dipahami di bumi, tulis seorang pria dalam posisi mengetahui. Dilansir dari buku Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia tahun 2018 karya Muhammad Busro, kepemimpinan adalah suatu proses memengaruhi orang lain sehingga orang lain tersebut dengan sukarela mau melaksanakan kegiatan bersama dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam bisnis, minat telah difokuskan pada 3 aspek fenomena. Yang pertama, sifat dan perilaku pemimpin. Yang kedua, sifat dan perilaku mereka yang dipimpin. Dan yang ketiga, struktur organisasi tempat pemimpin berlangsung. Ada daya tarik mendalam dengan para pemimpin dan karakter mereka, dan dengan masalah besar yang melingkupi mereka. Tidak ada kesepakatan umum tentang kualitas seorang pemimpin. Field Marshal Montgomery berpikir bahwa seorang pemimpin harus menular optimisme dan tekad untuk bertahan dalam mencapai kesulitan. Dia juga harus memancarkan kepercayaan diri, bahkan ketika dia sendiri tidak terlalu yakin dengan hasil. Henry Fayol, seorang penulis Prancis pada manajemen, mengatakan bahwa tugas pemimpin adalah memikirkan sebuah rencana dan memastikan keberhasilannya. Ini tambahnya, salah satu kepuasan paling tajam yang dialami oleh orang cerdas. David Ogilvy, pendiri biro iklan Ogilvy dan Mather, dan dirinya sendiri adalah pemimpin yang berkualitas, berkata, para pemimpin hebat hampir selalu memancarkan kepercayaan diri. Mereka tidak pernah picik, mereka tidak pernah uang pelintas, mereka bangkit setelah kekalahan, mereka tidak menderita karena kebutuhan yang melumpuhkan untuk dicintai secara universal. Para pemimpin hebat yang saya kenal adalah orang-orang yang sangat rumit. Pandangannya tentang pemimpin yang rumit didukung oleh kepribadian beberapa pemimpin besar yang tidak dapat disangkal, seperti Napoleon dan Winston Churchill. Mungkin juga terletak di balik fakta bahwa hingga 60% mantan Presiden Amerika Serikat dan Perdana Menteri Inggris telah kehilangan ayah mereka sebelum mereka berusia 14 tahun. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Amelia. Kepadanya saya persilahkan. Kepemimpinan orang-orang seperti Alfred Sloan, legendaris General Motor, lebih tergantung pada struktur dan sistem yang mereka tempatkan di organisasi mereka daripada yang dilakukan pada kepribadian individu. Keberhasilan Henry Ford dalam merevitalisasi perusahaan keluarganya setelah Perang Dunia Kedua sangat bergantung pada reorganisasi perusahaannya. Pria itu sendiri adalah seorang jet setting yang jarang memenuhi standar David Ogilvy sebagai pemimpin hebat. Pemikir manajemen terkemuka tentang kepemimpinan dalam beberapa tahun terakhir adalah Ernest Bernis, seorang profesor di University of Southern California. Dia mengatakan bahwa pemimpin yang sukses mengikuti prinsip manajemen yang hampir universal, seperti yang berlaku untuk konduktor orkestra, jenderal tentara, pelatih sepak bola, dan pengawas sekolah sebagai eksekutif perusahaan. Ketika mereka datang untuk memimpin sebuah organisasi, pemimpin yang sukses akan memperhatikan apa yang sedang terjadi, menentukan bagian mana dari peristiwa yang ada yang penting bagi masa depan organisasi, menetapkan arah baru, dan memusatkan perhatian semua orang. Abraham Selznick dalam sebuah artikel berpengaruh di Harvard Business Review pendapat bahwa karena pemimpin dan manajer pada dasarnya berbeda, kondisi untuk satu mungkin awal untuk pertumbuhan yang menguntungkan lainnya. Dengan kata lain, karir yang panjang sebagai manajer mungkin bukan pelatihan terbaik untuk seorang pemimpin, namun ini adalah pelatihan yang kebanyakan pemimpin bisnis dapatkan. Sifat kepemimpinan telah dibahas sejak dahulu kala, mungkin dalam buku paling terkenal tentang masalah ini.
yaitu buku pangeran yang ditulis dalam 1520-an. Niccolo Machiavelli mengemukakan gagasannya tentang pangeran yang harus lakukan untuk bertahan hidup dan makmur, dikelilingi setiap yang dia mau oleh kedekatan manusia pada umumnya. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Saya sebagai perwakilan kelompok 6 sekaligus moderator meminta maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.